Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amen. Ya, biar nggak ikut vacation, kita di sini juga bersukacita dengan Tuhan. Mari kita konsentrasikan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan supaya kita lebih bersukacita. Kita mau baca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, dan seterusnya. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat 6. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak. Ya, ayo, ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu menggunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ini ia menggunakan untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu.
Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa dari rakyat. Amin. Amin. Saya membaca di Alkitab, udah 2 orang raja yang ditegur dengan berkata bodoh. Satu, Raja Saul ditegur oleh Samuel dan dikatakan bodoh. Ini lagi Raja Asa. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, ya, Asa itu baik. Dia membersihkan Yehuda dari segala berhala. Semua rakyatnya diajak mencari Tuhan. Asaria berkata, selama engkau mencari Tuhan, Dia bisa ditemui. Dia akan menyertai engkau. Kalau engkau menyertai Dia, Dia akan menyertai engkau. Dan dikatakan bahwa Tuhan memberikan keamanan di negeri Yehuda dari ujung ke ujung. Di sini pada tahun yang ke-36 Asa menjadi raja Yehuda, maka tentara Israel sebenarnya mereka adalah saudara. Tadinya kerajaan itu satu, tapi semenjak Soleman meninggal, diganti kepada anaknya, kerajaan menjadi pecah, Israel dan Yehuda. Ya, mereka sebenarnya saudara semua, 12 suku bangsa Israel. Tahun ke-36 Asa menjadi raja Yehuda, Baesa raja Israel siap untuk memerangi Yehuda. Dia membangun dan memperkuat kota Rama untuk menyerang Yehuda. Melihat Baesa mau menyerang, maka Raja Asa mengeluarkan barang-barang emasnya dari rumah Tuhan dan dari istana raja, dikumpulkan, dibawa ke Ben-Hadad, diserahkan ke Ben-Hadad, raja orang Aram. Ya, sebagai upeti. Tetapi dengan pesan raja orang Aram ini harus membantu raja Yehuda supaya hubungannya dengan raja Israel diputuskan, karena ada perjanjian ayahku dengan ayahmu mengikat persahabatan, dan aku dengan engkau juga mengikat persahabatan. Jadi sekarang aku bawa emas perak ini kepadamu, dan engkau harus putuskan hubungan dengan orang-orang Israel. Maka Raja Aram
melakukan itu semua sehingga bangsa Israel mundur, tidak jadi menyerang Yehuda. Ya. Kalau dilihat secara politik dunia, bagus dia punya ide dari Raja Yehuda ini, Raja Asa ini. Tetapi secara rohani, saudara-saudara, dia ditegur oleh Nabi Hanani, seorang pelihat. Ya, kalau sekarang orang bilang orang pinter, ya, seorang pelihat. Dia ditegur, dibilang bodoh. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Ya. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan memperhatikan seluruh permukaan bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya sungguh tulus terhadap Dia, untuk menunjukkan kebesaran kuasa-Nya dengan jalan menolong mereka. Sungguh bodoh tindakanmu itu. Karena itu mulai saat ini engkau akan mengalami banyak peperangan. Saya membacanya di dalam salinan lain, yaitu dari Alkitab terjemahan Firman Allah yang hidup. Ya. Jadi Asa ini telah berlaku bodoh, telah bertindak bodoh, telah berbuat bodoh karena ia berpaling dari Tuhan, bersandar kepada Raja Aram. Hanani menegur dia dan mengingatkan, bukankah Ethiopia itu bangsa yang besar? Engkau sudah kalahkan karena engkau bersandar kepada Tuhan. Kenapa engkau berpaling dari Tuhan? Kenapa engkau meninggalkan Tuhan, bersandar kepada manusia? Karena engkau bersandar kepada manusia, engkau bodoh. Ya. Engkau sebenarnya akan mengalahkan orang-orang Aram itu, tapi malah engkau telah mengurangi wibawamu dengan memberikan upeti kepadanya, maka engkau tidak akan mengalami Aram.